Nah, di sini kalau misalkan atau berarti ini peluangnya itu dijumlahkan, teman-teman. Jadi harus paham juga dengan apa ya, tanda baca kalimat gitu. Kalau misalkan dalam matematika ini kan atau, berarti kalau atau tuh nggak dikali, tapi kalian harus menjumlahkannya. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama aku Teten Rizwan di channel Ngopi Ngobrol Perkawis Ilmu. Oke teman-teman semua, di video kali ini aku akan sharing-sharing kepada kalian mungkin beberapa tipe-tipe soal yang sering muncul di UTBK, dan di sini pada sekarang itu kan beda ya, namanya bukan UTBK tapi SNBT, tapi kurang lebih perbedaan nama tapi kurang lebih tipe soalnya sama, dan sekarang tuh biasanya kebanyakan untuk soal-soal TPS. Nah, di video kali ini aku akan sharing-sharing ataupun berbagi ilmuku tentang penalaran matematika kepada kalian. Semoga melalui video ini kalian dapat membantu pemahaman kalian dan persiapan kalian menuju SNBT tahun 2023. Nah, nanti mungkin ini adalah video pertama, dan di next video kita akan bahas lagi untuk penalaran matematika yang kemungkinan akan muncul di tahun sekarang, dan semoga dapat membantu teman-teman juga. Nah, bagi teman-teman yang baru lihat di channel ini, kalian dapat berlangganan dulu dengan mengklik dulu tombol subscribe-nya dan klik juga tombol lonceng notifikasinya. Dan misalkan kalau ada teman-teman ada pertanyaan, kalian bisa DM di Instagramku tetenrizwan24. Oke, di sini kita lanjut aja ke soal yang pertama. Di sini aku udah siapin. Ini tuh ada Ibu Dea akan mengadakan sebuah arisan di rumahnya yang ada di Kediri. Nah, dia berencana membeli anggur dan apel sebagai pencuci mulut. Nah, di sini menurutku tipsnya itu kalian harus langsung tulis aja, biar nantinya kalian nggak perlu baca bolak-balik gitu, teman-teman. Nah, di sini mungkin untuk apel sendiri, misalkan aku misalin dulu ya. Oke, ini terlalu besar guys, maaf. Nah, di sini kalian misalin dulu, misalkan aku misalin A itu adalah anggur dan B itu adalah apel. Nah, kalau udah seperti ini, dilihat nih, harga 1 kg anggur lebih tinggi 8.000 dari 1 kg apel. Nah, berarti dapat kita tuliskan persamaan matematikanya itu adalah 1 kg anggur tuh ini, anggur ini 1 kg, ini apel 1 kg. 1 kg anggur tuh 8.000 lebih tinggi daripada 1 kg apel. Berarti di sini B ditambah 8.000 ya guys. Nah, oke, di sini udah dapat diikuti kan. Nah, di sini lanjut lagi ke soalnya. Nah, di sini jika harga 1 kg anggur dan 2 kg apel atau A itu adalah X. Nah, di sini jika 1 kg anggur berarti 1A ditambah 2B itu sama dengan X. Nah, di sini maka harga 1 kg apel berapa? Nah, di sini kita tahu kan bahwa di sini itu ada persamaan, kita udah punya persamaan 1, misalkan ini persamaan 2. Nah, di sini kita substitusi dulu. Substitusi persamaan 1 ke 2. Nah, di sini kita substitusi dulu karena untuk menyamakan kedua variabelnya. Di sini kan ada B, ada A, ini kan beda. Kita samain dengan memasukkan persamaan ini ke persamaan kedua. Nah, jadi di sini 1 A-nya kita ganti, B ditambah 8.000 ditambah 2B sama dengan X. Oke, di sini B tambah 2B sama dengan 3B sama dengan X, 8-nya pindah, minus 8.000. Oke, di sini sehingga B sama dengan X dikurangi 8.000 dibagi 3. Nah, ini adalah harga 1 kg apelnya. Oke, ada gak? Di sini X dikurangi 8.000 dibagi 3. Oke, ada. Jawabannya itu yang B, guys. Oke. Gampang kan? Oh, mungkin ini masih dapat ikuti ya. Kalau misalkan masih kurang jelas, kalian dapat tanyain di kolom komentar. Oke, kita naik ke soal yang selanjutnya.
Oke, di sini soal yang selanjutnya itu kurang lebih tipenya sama. Aku harap kalian coba kerjain dulu. Kalau misalkan udah dikerjain, kalian pause dulu. Kalau udah dikerjain semuanya, nanti kita bahas bareng-bareng dan kita samakan jawabannya itu sama atau enggak gitu guys. Nah, di sini kita lihat lagi, Bang Edi akan membeli semangka dan nanas. Oke, misalkan lagi. Misalkan untuk X itu adalah semangka dan Y itu adalah nanas. Dan di sini untuk pulang ke kampung halamannya atau pulang ke kampungnya di Bandung. Nah, di sini harga 1 kg semangka itu adalah X, itu sama dengan 10.000 lebih tinggi dari 1 kg nanas. Oke, berarti di sini Y ditambah 10.000. Oke, ini adalah persamaan yang pertama. Nah, di sini jika harga 1 kg semangka berarti X ditambah 2 kg nanas, 2Y sama dengan 2X. Ditanyain 1 kg nanas. Nah, di sini berarti yang ditanyain itu adalah Y. Oke. Nah, di sini kita sama lagi, ini persamaan 2 ya guys. Nah, di sini berarti kita substitusi dulu ya. Maka di sini X ditambah 2Y sama dengan 2X. X-nya ganti dengan Y ditambah 10.000. Oke, maaf. Ditambah 2Y sama dengan 2X. Y ditambah 2Y jadi 3Y sama dengan 2X. Ini minus 10.000. Oke, di sini berarti Y sama dengan 2X minus 10.000 dibagi 3. Oke, di sini kita udah dapat persamaannya guys. Oke, ada gak di sini 2X minus 10.000 dibagi 3? Oke, ada. Jawabannya itu adalah yang B. Oke, sama gak guys? Kalau misalkan sama, kalian tulis di kolom komentar ya. Kita next ke soal yang ketiga. Tabel di atas menunjukkan usia dan jenis kelamin 25 peserta yang mengikuti undian berhadiah. Di sini ada 25 peserta. Jika pemenang undian akan dipilih secara acak. Oke, kita highlight dulu. Di sini akan dipilih secara acak. Berapakah peluang yang terpilih? Adalah pria berusia di bawah 40 tahun. Oke, di sini pria berusia di bawah 40 tahun atau pria berusia 40 tahun ke atas. Pria berusia 40 tahun ke atas. Nah, di sini teman-teman kita lihat juga ya. Sini ada kata atau. Nah, di sini kalau misalkan atau berarti ini peluangnya itu dijumlahkan, teman-teman. Jadi harus paham juga dengan apa ya, tanda baca kalimat gitu. Kalau misalkan dalam matematika ini kan atau, berarti kalau atau tuh nggak dikali tapi kalian harus menjumlahkannya. Nah, di sini itu adalah peluang di mana ada dua buah ini, pria berusia di bawah 40 tahun dan pria berusia 40 tahun ke atas. Berarti di sini ada gabungan. Berarti ininya itu di sini ya, peluang A digabung dengan B. Nah, di sini kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kalau misalkan kita nyari peluang, berarti di sini itu kita yang pertama dulu di bawah ya. Di sini. Oke, peluang dari A digabung dengan B sama dengan yang pertama, pria berusia di bawah 40 tahun. Nah, di sini kita lihat ini di bawah 40 tahun. Oke, kita ciriin dulu. Berarti di sini pria. Berarti kan 12 ya. Berarti kita tulis di sini adalah 12 per 25 dari jumlahnya. Ini ditambah lagi pria berusia 40 tahun ke atas. Nah, berarti pria berusia 40 tahun ke atas berarti pria berusia di atas 40 tahun atau lebih. Di sini prianya itu ada 2 orang, guys. Maka di sini kita ditambahnya itu adalah 2 per 25. Nah, oke. Kalau misalkan kalian udah dapat seperti ini, tinggal kalian jumlahin aja karena di sini penyebutnya itu udah sama 25, maka 12 ditambah 2 adalah 14. Oke, ada gak guys 14? 14 per 25. Oke, ada di sini guys. Dan di sini jawabannya itu adalah yang E. Oke, gimana? Aman gak guys? Jadi kalian tuh harus pahami dulu dengan bacaannya ini. Nanti kalau misalkan kalian udah tahu, ini peluangnya itu ditambah atau dikali. Terus juga di sini gabungan atau irisan ataupun yang lainnya. Nah, di sini kalian harus dapat menentukan dan banyak-banyak latihan soal mengenai soal-soal peluang gitu guys. Oke.
dapat dipahami. Kalau misalkan kalian ada yang pertanyaan, kalian tulis di kolom komentar ya guys. Oke, kita naik ke soal yang selanjutnya. Pada sore hari, Agus dan teman-temannya bermain permainan kelereng lubang. Nah, di sini aturan permainannya adalah setiap pemain akan mendapatkan X kelereng dan akan kehilangan 2 kelereng setiap kali gagal memasukkan kelereng dalam setiap lubang, ke dalam lubang. Nah, di sini pemain itu mendapatkan X kelereng, guys. Nah, di sini itu dia itu akan kehilangan 2 kelereng setiap 2 kali gagal. Berarti kalau kita misalkan itu persamaannya itu misalkan gimana ya, A itu sama dengan 2Y misalkan. Nah, Y-nya itu adalah di mana, yaitu banyaknya gagal, kegagalan. Oke. Di sini kalau misalkan udah gini kita baca lagi, dan kehilangan 2 kelereng setiap kali gagal memasukkan kelereng ke dalam lubang. Oke, berarti ini kan 2Y. Ternyata Agus gagal memasukkan sebanyak 20 kali. Nah, berarti di sini di mana Y-nya itu sama dengan 20, maka harusnya ini gini ya. Nah, kurang lebih ginilah persamaannya. Berarti di sini 2 dikali 20. Berarti Y sama dengan 40. Nah, berarti di sini dia udah kehilangan 40 kelereng, guys. Nah, di sini sehingga kelereng Agus bersisa 10 kelereng. Nah, di sini berarti sisanya itu adalah 40 kelereng. Berapa jumlah awal kelereng yang dimiliki oleh Agus? Nah, berarti di sini X ini itu kan berarti X sama dengan Y ditambah sisanya. Sisanya adalah 10. Kita ketahui AY-nya itu adalah 40 ditambah 10. Berarti AY-nya itu adalah 50. Berarti di sini kelereng awal siapa tadi? Kelereng awal Agusnya itu ada 50 buah, guys. Dan di sini ada gak jawabannya? Oke, ada. Jawabannya itu adalah yang D. Nah, jadi di sini kalau misalkan ada soal seperti ini, itu kalian harus apa ya? Harus paham dan lakukan permisalan agar kalian lebih mudah. Nah, di sini itu kan akan kehilangan 2 kali setiap kali gagal memasukkan kelereng. Nah, di sini kalau misalkan setiap kali gagal itu dia kehilangan 2, misalkan kalau 1 kali kehilangan 2, kalau 2 kali itu kehilangan 4, kalau misalkan 3 kali kehilangan 6. Nah, kalau misalkan ini kita rubah ke bentuk persamaan variabel ataupun kita rubah ke permisalan, maka di sini dapat kita kalikan dengan 2X, di mana X-nya itu adalah banyaknya gagal tadi atau 2Y tadi, guys. Jadi kalau misalkan kita gagal 1 kali berarti kan 2, gagal 2 kali, 2 kali 2 4, gagal 3 kali 3 kali 2 6, dan seterusnya. Dan ini tuh dapat memudahkan kalian ketika mengerjakan. Dan di sini kalian perlu memahaminya lagi. Ini tuh nggak melulu persamaannya itu harus ini, guys. Jadi kalian juga dapat gunain persamaannya itu adalah misalkan jumlah awal dikurangi dikurangi banyaknya gagal, misalkan dikurangi AY itu sama dengan selisihnya berapa. Nah, ini juga kan sama nantinya 10 ditambah AY. Nah, ini itu tergantung dari pola pikir teman-teman maunya kayak gimana. Tapi kalau aku tadi kan langsung kayak gini. Jadi dari jumlah yang hilang ditambah sisa itu sama dengan jumlah awalnya. Nah, itu tergantung pemikiran ataupun paradigma teman-teman dan permisalan yang kalian lakukan. Nah, kalau misalkan aku lakukannya seperti itu, dan mungkin ini tuh dapat banyak variasi sesuai dengan imajinasi dari teman-teman. Oke, kalau misalkan ada yang kurang paham dapat tulis di kolom komentar ya, guys. Kita next ke soal yang selanjutnya. Dilan diminta untuk menghafal 20 kosakata dan akan dinilai kemampuannya dalam mengingat selama 3 hari. Oke, di sini dia harus menghafal 200 kan, 200 kosakata per hari. Di sini akan dinilai dalam 3 hari. Dinilai dalam 3 hari. Pada hari pertama dia mampu mengingat 200 kata. Oke, berarti di sini hari ke-1 berarti dia mampu 200 kata. Berarti ini perfect lah. Dan selanjutnya pada 2 hari berikutnya, berarti 2 hari berikutnya hari ke-2 sama hari ke-3. Oke, di sini Dilan hanya mampu mengingat
kata 10% lebih sedikit daripada sebelumnya. 10% lebih sedikit. Nah, berarti kalau misalkan 10% lebih sedikit, berarti dia hanya mampu, berarti ini kan 100% ya. 10% lebih sedikit berarti 90% dong. 90% atau 90/100 dikali 200 kata tadi. Berarti di sini 9 kali 2 18. Berarti dia hanya mampu menghafal 180 kata pada hari kedua. Dilan hanya mampu mengingat kata 10% lebih sedikit dari kata pada hari sebelumnya. Berapa banyak kata Dilan yang diingat pada hari ketiga? Oh, berarti di sini pada 2 hari berikutnya ini tuh kurang 10%. Nah, di sini juga kurang lagi 10%, guys. Nah, di sini tuh berarti yang hari kedua itu kurang dari 10%, berarti 90%. Hari ketiga pun sama, kurang dari 10%, berarti 90% lagi dari hari yang kedua. Berarti di sini adalah 90/100 dikali ini 180. Ini coret dulu. Di sini coret, berarti di sini 9 kali 8 72. Berarti 1 kali 9 9, berarti 6, 162. Berarti dia pada hari ketiga hanya dapatnya itu adalah 162 kata, guys. Dan wow, ini agak signifikan ya. Di sini ada gak ya? Oke, di sini ada. Jawabannya itu adalah yang B. Nah, jadi di sini kalian harus apa ya? Memahami kalimat dan dapat merubahnya itu ke dalam bentuk matematika itu. Nah, makanya ini yang namanya penalaran matematika. Perlu adanya logika dan juga imajinasi yang harus kalian lakukan, guys. Dan itulah mungkin yang apa ya? Poin yang ingin aku sampaikan kepada kalian. Oke, semangat. Kalau misalkan ada yang kurang paham, kalian tulis di kolom komentar ya, guys. Kita next ke soal yang selanjutnya. Oke, di sini ada satu buah soal. Kalian dapat amati, dan ini aku juga udah bahas ya, guys. Jadi kalian tinggal ikuti caraku dan kalian pilih jawaban yang tepat yang mana. Kalau misalkan kalian udah dapat jawabannya, kalian dapat tulis di kolom komentar. Ini itu kayak PR aja ya. Jadi untuk mengasah pengetahuan teman-teman, dan nanti untuk pembahasannya akan aku simpan di part kedua dari pembahasan soal SNBT ini. Oke, terima kasih guys setelah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang aku sampaikan dapat mudah diterima oleh teman-teman. Semangat UTBK-nya atau semangat SNBT tahun 2023-nya. Semoga kalian dapat masuk ke kampus impian kalian. Oke, see you next video.